kita berjumpa lagi di iHub Talk. Nah, kali ini Arista nggak sendirian, kita bakalan membahas tentang dunia pendidikan. Wah, membahas dunia pendidikan, di sini perwakilannya sih ada 2 orang ya, tapi katanya dia ini mewakili ada 1.000 guru. Wah, gimana tuh? Kita mau kenalan dulu. Hari ini ada Kak Radin. Halo semua. Nah, Kak Radin ini dari Ketua 1.000 Guru Regional Malang Iya, betul. dan ditemani sama Kak Olive. Ya, Iya. Kak Olive. Kak Olive ini dari Sekretaris 1.000 Guru Regional Malang. Oke. Nah, Kak Radin sama Kak Olive, kita di sini pengen kenalan dulu ya tentunya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pendidikan nih. Wah, kita pengen kenalan dulu nih sama 1.000 guru gitu ya. Boleh dikenalin tentang 1.000 guru, apakah ini anggotanya memang ada 1.000 gitu kan? Makanya namanya 1.000 guru, atau ada misi apa sih di balik 1.000 guru ini? Silakan. Aku. Ya, jadi 1.000 Guru ini sendiri sebenarnya adalah sebuah komunitas yang isinya pemuda-pemudi Indonesia yang punya passion gitu untuk memajukan pendidikan Indonesia atau setidaknya membantu eh, meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memang masih kekurangan gitu di bidang pendidikan. Nah, ini komunitas, jadi sebenarnya nggak terlalu terikat, jadi bebas siapapun mau join dari umur 17 tahun dan dari latar belakang apa saja. Nanti biasanya itu harus ikut volunteer dulu, baru misalkan mereka berkenan untuk join di komunitas 1.000 Guru Malang atau 1.000 guru masing-masing di kota masing-masing, itu bisa join di komunitasnya sebagai pengurus gitu. Oke, berarti ini seluruh Indonesia gitu ya untuk komunitas 1.000 gurunya sendiri gitu. Iya, jadi Oke. sampai sekarang itu 1.000 guru ada di 43 regional. Jadi ada Wow, di 43 Aceh wilayah. sampai Papua. Dari Iya. mana? Dari Aceh sampai Papua. Dari Aceh sampai Papua. Oke, kalau di Jawa Timur sendiri ada berapa ini regional? Eh, kalau di Jawa Timur itu ada Malang sama Surabaya sih yang paling aktif. Oke, Malang dan Surabaya yang paling aktif. Ada Banyuwangi juga. Ada Sama Banyuwangi. Purwokerto juga ada. Oke. Nah, ini kan sudah tersebar ada 43 regional ya. Berarti ini dimulai itu sejak tahun berapa, Kak? Kalau dari 1.000 gurunya sendiri itu tahun 2012 didirikan oleh Kak Jemi Ngadiono namanya. Beliau dulu seorang jurnalis. Jadi dulu itu beliau kan jadi jurnalis dan mengelilingi ke pulau-pulau kan ya. Nah, terus beliau itu melihat kok ada sekolah yang terpencil terus kurang fasilitas. Nah, padahal di dekatnya sekolah itu ada tempat wisata, tapi kenapa kok sekolahnya itu masih minim fasilitas, terus gurunya masih dikit, siswanya juga masih dikit. Nah, dari itu Kak Jemi Ngadiono itu punya motivasi untuk mendirikan sebuah komunitas yaitu 1.000 Guru dari tahun 2012 itu. Nah, kalau dari 1.000 Guru Mas sendiri berdirinya sejak 4 April 2015. Kalau 1.000 Guru Mas. Oke, berarti tadi dari tahun 2012 pertama kali berdirinya tahu nggak Kak itu di kota mana? 1.000 guru yang pertama. 1.000 Guru yang pertama di mana di daerah Jakarta. Oh, di Jakarta. Dari Kak Jemi. Iya, dari Kak Jemi sendiri. Oke, kemudian 3 tahun kemudian di 2015 terbentuklah 1.000 Guru yang Malang. Regional Malang. Oke, nah Kakak ini apakah termasuk salah satu pendirinya nih dari yang 2015 untuk daerah Malang, ataukah sudah sempat pergantian pengurus juga dari 2015 sampai sekarang, berarti udah hampir 7 tahun Iya. ya? Nah, Kemarin April ulang tahun yang ke-7 tahun. Oke. Kebetulan kalau kita bukan foundernya, tapi ikut di pergantian pengurusnya. Kalau aku sendiri join 1.000 Guru Malang itu tahun 2021. Kalau Kak Olive sama juga 2021 juga. Berarti jadi lumayan baru. Apa ini ya, tapi bisa dibilang cukup
jalan lah untuk regenerasinya gitu loh. Karena kan banyak juga komunitas-komunitas yang berfokusnya ke isu sosial, lingkungan, pendidikan juga yang istilahnya apa ya, dia bagus di awalnya tapi sayangnya nggak ada regenerasi kayak gitu loh. Lah, ini kan juga bisa jadi satu contoh bahwa komunitas yang istilahnya apa ya, punya dasar yang kuat juga gitu kan. Karena bisa terus berlangsung gitu proses regenerasinya dan juga kegiatan-kegiatannya gitu. Nah, kalau untuk di Malang sendiri nih ya, ada program yang sebelum kita ke Malang deh, ke Seribu Gurunya secara general dulu nih. Kan tadi istilahnya apa ya, permasalahan utamanya adalah di, aku boleh bilang, ketimpangan fasilitas pendidikan gitu nggak sih? Fasilitas pendidikan dan dari kualitas pendidikan dari muridnya juga masih kekurangan gitu, terus gurunya juga masih minim. Ya, khususnya pendidikan di daerah pedalaman gitu-gitu. Oke, berarti dari segi SDM-nya ya, sumber daya manusianya, dan juga dari segi fasilitasnya kayak gitu kan. Nah, dari permasalahan itu ada program apa aja nih dari Seribu Guru in general yang apa ya, jadi misi utama kayak gitu. Ada apa aja tuh Kak? Kalau program utama dari Seribu Guru itu ada traveling and teaching. Jadi kalau traveling and teaching, kita traveling ke tempat wisata, lalu besoknya lagi itu kita teaching di sekolah yang dekat tempat traveling tersebut. Kita itu mencari tempat teachingnya itu di sekolah yang misalnya kurang layak, minim fasilitas seperti yang disebutkan tadi. Terus habis itu ada kayak pensi waktu traveling and teaching. Terus habis itu sebagai bentuk apresiasi kepada kakak-kakak relawan yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama dengan adik-adiknya di SD itu, kita besoknya ada traveling. Oke, baik. Nah, masuk dulu ke program ini ya, traveling and teaching gitu kan. Jadi berwisata sambil mengajar kayak gitu kan kalau bahasa Indonesianya. Nah, yang ingin aku tanyakan adalah dari volunteernya ini, apakah ada seleksinya begitu atau kayak ya open for public aja gitu, everyone can join this program gitu? Semuanya bisa gabung sih Kak. Tapi tetap ada open recruitment-nya dari usia 19 hingga 35 tahun. Terus biasanya itu di rekrutmen ditanyakan motivasi apakah ingin mengikuti program traveling and teaching gitu. Terus kan waktu COVID kan jadi ada kayak persyaratan harus vaksin booster. Oke. Dulu sebelum ada vaksin tuh harus antigen. Oke, jadi tetap dari segi kesehatannya juga kita perhatikan dengan baik kayak gitu ya. Tapi semua bisa daftar. Nanti setelah isi form link pendaftaran itu baru bisa diseleksi dari kita. Oke. Nah, berarti kan ada proses seleksinya juga nih ya. Boleh tahu nggak sih maksudnya background dari si volunteer ini yang dicari itu yang seperti apa? Karena kan kita berbicara soal dunia pendidikan juga gitu ya, apalagi mengajar ke daerah yang terpencil gitu, yang dari sisi SDM maupun dari segi fasilitasnya juga masih kurang gitu. Nah, ada kriteria tertentu nggak sih untuk teman-teman volunteer ini supaya mereka itu bisa ngajar ke adik-adik yang ada di lokasi tersebut? Kalau kriteria tidak ada kriteria khusus sih Kak. Pokoknya mau mengikuti kegiatan traveling and teaching dan mau mengikuti aturan waktu traveling and teaching itu. Tidak ada. Pokoknya kalau teaching itu biasanya harus memakai sepatu, berpakaian yang sopan, tidak boleh berkata kasar di depan siswa-siswa. Oke, jadi lebih ke etika ya. Oke, baik. Nah, kalau dari segi background-nya sendiri nih, ada yang diajarkan ke teman-teman tadi berarti targetnya adalah lebih ke anak-anak SD ya? Iya, cuman jadi Seribu Guru itu programnya memang cuma mengajar anak SD. Jadi bukan TK, bukan SMP, bukan SMA, tapi memang anak SD gitu targetnya. Oke, baik. Nah, kita ke yang
sisi volunteer-nya dulu nih ya. Ketika mengajar ke anak-anak SD itu, apakah ada subjek tertentu gitu yang diajarkan? Karena kan kalau misalkan kita ngomongin soal pengajaran pasti kita cari yang expert dong, yang ahli dong di situ. Nah, untuk volunteer ini ada ketentuannya nggak sih kayak karena kita ngajarinya tentang ini, berarti kita mencari volunteer yang ahli di bidang ini, kayak gitu. Gitu Kak, gimana? Jadi kalau kita sebenarnya nggak ada harus punya keahlian di suatu bidang, Kak. Tapi, kalau kita dari pengurus nih, misalkan kita bikin acara traveling and teaching, kita udah kasih booklet yang isinya panduan mengajar. Misalkan, Oke. bulan ini temanya tentang pahlawan. Jadi itu isi bookletnya, tema-tema pengajaran tentang pahlawan. Misalkan untuk kelas 1 biasanya dibikin ngajarnya yang lebih nggak terlalu berat, mungkin nama-nama pahlawan atau Oke. lagu-lagu daerah gitu. Kemudian, beranjak ke kelas-kelas selanjutnya itu, ada kenaikan sedikit materinya mungkin lebih berat, tapi, itu dari kita sendiri, kita memang menyediakan buklet materinya, tapi kita serahkan kembali ke kakak-kakak volunteer yang ikut untuk bikin materi mereka. Jadi kalaupun mereka ingin bikin materi di luar dari yang kita berikan, itu boleh banget, yang penting masih dalam lingkup tema yang kita sediakan tadi. Oke, oke. Berarti istilahnya dari tim 1000 Guru sudah menyiapkan modul gitu ya. Mhm, Modulnya sudah ada, nanti tinggal diolah lagi sama si volunteer atau fasilitatornya masing-masing, kayak gitu kan. betul. Oke. Nah, ada target atau sasaran khusus nggak sih, apa ya, yang mengajar ini biasanya tuh lebih ditargetkan ke orang-orang yang seperti apa, ke volunteer yang seperti apa. Karena kan kita juga pastinya nggak mungkin sembarangan juga dong, kayak Mhm. apalagi kan ngajarin ke adik-adik kayak gitu. Gimana? Kalau volunteer sendiri itu kan sebelumnya kegiatan kan ada TM dulu. Nah, Hmm. waktu TM itu kita beritahu Kak ini besok diajarkan bahwa metode pembelajaran itu fun teaching. Jadi cuma Hmm. have fun aja. Misalkan tema pahlawan, berarti tidak terlalu berat-berat gitu. Tidak ada kriteria tertentu. Pokoknya sesuai di booklet. Pokoknya membahas tentang misalkan pahlawan, ya pahlawan aja. Terus tentang tata surya juga ada tata surya dan pokoknya itu cuma pengetahuan umum aja. Oke, oke. Berarti em, proses pengajarannya itu lebih mengarah pada hal-hal yang sifatnya tuh pengetahuan umum, Ya, kayak pengetahuan gitu umum aja. ya. Pengetahuan umum dan memang apakah ada ini nggak kayak sesi sharingnya juga gitu antara si pengajar dengan anak-anaknya kayak gitu? Nah, iya itu. Jadi, selain pengajarannya dibikin fun teaching, Hah? juga salah satu tujuan dari teaching 1000 Guru itu sendiri untuk memberikan motivasi kepada adik-adik Oke. biar mereka melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Makanya kenapa tadi Kak Olive bilang tidak ada kriteria orang-orang seperti apa yang bisa kita terima. Jadi sebenarnya kita, menerima banyak orang dari berbagai kalangan Mhm, mhm. dan berbagai profesi. Jadi ketika kita ngajar ke daerah terpencil atau SD terpencil di tempat itu, adik-adiknya bisa melihat gambaran berbagai macam profesi yang datang. Jadi yang datang tuh bukan cuman guru, tapi Oke. mungkin ada dokter, Mhm. ada polisi, ada mahasiswa-mahasiswa kuliah yang dari berbagai jurusan, ada yang kayak aku di jurusan FISIP gitu, ada yang jurusan olahraga, ada yang jurusan guru, kedokteran, dan lain-lain. Jadi mereka, punya gambaran bahwa ada kemungkinan ini yang bisa mereka dapatkan di masa depan nanti kalau seandainya mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Oke, baik. Kalau boleh saya ambil apa ya, intinya berarti adalah misi gitu ya dari pengajaran ini adalah lebih ke gimana caranya si murid-murid ini, si adik-adik yang ada di lingkungan yang terpencil, kalau boleh kita bilang, adalah untuk kasih mereka motivasi gitu ya, kasih mereka semangat untuk jangan berhenti sampai
di tingkat SD aja gitu ya. Iya. Tapi bahwa banyak banget loh peluang profesi yang bisa kamu dapatkan gitu, yang bisa kamu raih kalau kamu mengejar cita-cita kamu gitu ya, mengejar pendidikan kamu kayak gitu ya. Oke, makanya pun yang diajarkan juga bukan hal-hal yang terlalu akademis, tapi lebih ke pengetahuan tadi, umum, menyenangkan dan juga sharing-sharing kayak gitu ya kayak. Nah, itu yang motivasi tadi itu, jadi kita teaching itu ada 2 sesi. Yang pertama itu yang fun teaching tadi, yang kedua itu sesi 2 yaitu pohon impian. Nah, pohon impian itu seperti yang dikatakan sama Kak Radin, yaitu motivasi dari kita. Jadi ada kayak pohon impian gitu, ada poster gitu. Lalu mereka itu satu-satu siswanya itu dibagikan daun. Nah, daun itu Kak ditulis nama terus cita-cita mereka. Jadi kalau mereka udah nulis daun impian itu, nanti ditempel di pohon impian itu di poster, terus maju satu-satu menceritakan cita-cita masing-masing mereka gitu. Sama sekalian kita volunteer sharing session, motivasi, ngasih motivasi waktu teaching sesi 2 yang pohon impian itu. Oh, oke, baik. Udah dapat gambarannya gitu ya tentang program dari 1000 Guru. Nah, kan itu tadi program yang in general ya. Di semua 1000 Guru regional manapun ada program traveling and teaching itu. Nah, kalau untuk yang spesifik, yang khusus cuma ada di regional Malang aja, ada nggak? Jadi kalau yang di regional Malang itu ada salah satu programnya namanya Stasiun Baca. Oke, Jadi gimana itu? kita tentukan wilayah biasanya ke kampung-kampung yang ada di sekitar Malang, terus kita kerjasama sama komunitas-komunitas yang menyediakan buku. Kemudian kita ke tempat tersebut terus ngajak anak-anak di daerah situ untuk sama-sama bareng-bareng untuk baca buku dan memberitahukan mereka bahwa baca buku itu menyenangkan gitu. Dan tidak lupa juga ngasih motivasi sharing session pohon impian. Oh, jadi pohon impiannya juga ada di stasiun bacanya itu juga gitu ya. Oke, boleh tahu nggak kampung-kampung mana aja nih yang udah pernah didatangin untuk stasiun baca ini? Kalau kampung, kalau nggak salah dulu di daerah Pasar Besar, di daerah sana-sana. Oke. Nah, untuk buku-buku ini berarti menyasar ke anak-anak SD juga kah atau berbeda lagi sasarannya? Anak SD. Anak SD. Anak SD ya. Berarti buku-bukunya juga yang berkaitan dengan pelajaran kah atau misalkan buku cerita atau kayak bebas aja gitu buku apapun? Bukunya buku cerita, tapi disesuaikan dengan usia mereka juga. Terus sama buku kayak pengetahuan umum kayak gitu Kak. Ya ensiklopedia kayak gitu-gitu kali ya. Oke. Nah, dari program Stasiun Baca nih ya, boleh tahu nggak itu udah ada dari tahun berapa di si Stasiun Bacanya ini? Kalau Stasiun Baca masih baru Kak, dari tahun kalau nggak salah tahun 2017. Jadi itu masih program baru. Oke, nah itu diselenggarakan tahunan kah? Mesti kayak setahun sekali kah? Atau mungkin berapa bulan sekali? Atau kayak gimana? Kalau yang Stasiun Baca itu tidak ada tidak menentu gitu berapa bulan. Oke. Karena kolaborasi juga dengan komunitas gitu ya. Jadi kadang-kadang ada. Untuk sekarang nih malah masih belum ada lagi di tahun ini Stasiun Baca karena kemarin-kemarin kan juga terhalang COVID kan. Jadi ada beberapa program-program kita yang harus diganti juga dengan program yang lain karena COVID dan kebetulan belum ada lagi Stasiun Baca sampai sekarang. Terakhir itu tahun lalu ya berarti. Iya.
tahun 2021. Iya. Oke. Ya, semoga nanti di tahun ini 2022 atau mungkin Iya. tahun depan bisa jalan lagi Amin. program stasiun bacanya, karena lumayan juga tuh kan berkontribusi juga untuk meningkatkan literasi anak-anak gitu kan, daripada mereka aktifnya di sosial media gitu kan. Ya nggak apa-apa sih aktif di sosial media, tapi literasinya kan juga harus kita bangun. Jadi harus gitu. seimbang gitu. Benar-benar. Oke. Nah, terus ngomong-ngomong juga soal pendidikan nih ya. Pendidikan kan ini teman-teman juga basicnya pasti komunitas yang value-nya itu adalah untuk mendidik gitu. Kan sekarang menteri kita nih ya, Menteri Pendidikan sedang aktif menggemborkan tentang Merdeka Belajar. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri nih sebagai aktivis gitu ya, aktivis sosial di bidang pendidikan, gimana sih tentang Merdeka Belajar ini gitu? Apakah ini nanti akan dibawa juga ke program-program yang ada di 1000 Guru, atau ada pendapat lain nih tentang Merdeka Belajar itu sendiri? Silakan. Kalau menurut kami, Merdeka Belajar itu sebuah inovasi yang bagus ya dari Pak Nadiem Makarim itu. Karena di Merdeka Belajar sendiri itu siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi mereka itu diberikan proyek. Namanya itu proyek penguatan profil Pancasila. Nah, mereka itu dilatih untuk gotong royong, terus berkebinekaan global, terus berpikir kritis. Jadi mereka itu tidak hanya di dalam kelas saja, tapi ada proyek berpikir kritis sama berpikir kreatif kayak gitu. Oke, jadi memberikan ruang untuk lebih banyak praktik kayak gitu ya. Biar siswa itu lebih banyak explore sendiri kayak gitu. Biar siswanya itu lebih aktif juga. Karena di Merdeka Belajar sendiri itu yang lebih aktif itu siswanya. Yang lebih ditekankan aktif siswanya. Oke. Kayak gitu. Oke. Jadi istilahnya memberikan mereka kebebasan untuk pengen belajar apa, kayak gitu juga nggak sih, Kak? Tapi tetap ada batasan-batasannya. Tapi mereka itu misalkan mengerjakan LKS, mengerjakan latihan soal, itu mereka itu menganalisis terlebih dahulu, baru gurunya itu menjelaskan. Jadi mereka itu harus berpikir kritis dulu. Baru gurunya menjelaskan ke siswanya. Oke. Jadi istilahnya tuh kita lihat dulu sampai sejauh mana sih siswa ini paham gitu kan. Kalau misalkan ada yang kurang tepat dan lain sebagainya, baru si guru yang akan membantu menjelaskan gitu ya. Yang benar tuh kayak gini, bla 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 kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk ke 1000 Guru sendiri nih Kak, apakah ke depannya nih akan menerapkan juga si konsep Merdeka Belajar ini ke program-program yang ada di 1000 Guru, atau kayak gimana? Ya. Jadi emang kalau dari kita itu tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi pendidikan dari anak-anak di pedalaman kan Kak. Jadi kita dalam materi-materinya itu memang juga ngajak siswa-siswa di SD itu untuk lebih mandiri. Dan itu kita berikan di dalam biasanya modul materi yang sudah kita buat. Dan biasanya juga bentuk-bentuknya itu dalam bentuk yang menyenangkan gitu. Bisa dibikin konsepnya menyenangkan kayak games atau project atau film, musik dan lain-lain gitu. Oke, baik. Nah, terus dalam waktu dekat nih Kak, ada event atau program gitu nggak sih yang akan diselenggarakan sama 1000 Guru? Nah, kebetulan November ini ada kegiatan di tanggal 25 sampai tanggal 27 November. Kegiatan apa itu? Kegiatan Traveling and Teaching. Traveling and Teaching yang tadi itu ya. Iya. Open volunteer-nya nih sampai tanggal berapa? Open volunteer mulai hari ini, 29 Oktober hingga Jadi baru banget nih. Baru banget. Baru hari ini. Mulai tanggal 29 Oktober sampai tanggal 5 November. Berarti ada waktu 1 minggu ya? Iya, ada waktu 1 minggu untuk daftar. Oke, boleh dikasih tahu sekalian deh Kak, cara daftarnya gimana? Menghubungi siapakah atau kayak gimana? Kalau cara mendaftarnya silakan follow IG kami 1000 Guru Malang.
nanti akan ada informasi mengenai persyaratannya itu apa aja untuk mengikuti kegiatan traveling and teaching. Nanti ada link Google Form, jadi isi formulir pendaftaran. Oke, Tinggal isi. oke. Jadi informasinya bisa Hubos dapatkan di Instagram 1000 Guru Guru Malang. Malang. Nanti akan ada link yang disiapkan di sana, ya. Informasi untuk pendaftaran volunteer dan lain sebagainya akan didapatkan di Instagram @1000gurumalang. Oke, kalau gitu. Sebelum kita akhiri nih ya bincang-bincang kita pada hari ini dari Kak Radin dan juga Kak Olive, aku pengen dong kasih closing statement gitu ya buat teman-teman yang ada di luar sana yang pengen kalian sampaikan nih, terutama tentang dunia pendidikan atau mungkin tentang aktivis itu sendiri kayak gitu. Silakan. Oke, kalau pesan dari saya, jangan lelah untuk berbagi, pokoknya berbagi terus, karena kita sebagai manusia kan harus bermanfaat bagi orang lain ya. Nah, salah satu contohnya misalkan dari hal kecil apapun itu harus saling berbagi ke sesama manusia. Oke, jangan lelah untuk berbagi karena kita sebagai manusia harus bermanfaat gitu ya. Bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih. Kalau dari Kak Radin? Nah, kalau dari aku adalah kita semua itu bisa berkontribusi dari latar belakang apapun, selama kita punya keinginan untuk melakukan sesuatu, kita pasti bisa melakukannya gitu. Asalkan ada kemauan yang baik dari dalam hati kita. Oke, nggak ada yang nggak mungkin ya, Iya. asalkan kita mau. Tuh, Dan jadi mau nambahin juga Kak, tadi sebenarnya ada sedikit yang kurang. Jadi program kita kan traveling and teaching, tapi kita juga punya program lain seperti teaching and giving, sama juga ada disaster response. Jadi jadi kebencanaan juga iya, Kak? jadi kalau traveling and teaching itu kan programnya selama 3 hari. Jadi hari pertama ngajar, 2 hari setelahnya itu traveling. Tapi kalau teaching and giving itu programnya cuma 1 hari. Jadi kita pergi pagi, sorenya itu udah pulang. Biasanya kita ke sekolah itu ngajar sekaligus memberikan bantuan. Bisa bantuannya dalam bentuk sembako atau pemeriksaan gigi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi timeline programnya lebih pendek daripada traveling and teaching. Jadi kalau misalkan ada kakak-kakak di sini nih yang ngerasa, wah terlalu lama tuh 3 hari, aku ada kerjaan atau ada kesibukan lain, bisa ikut program yang satunya yaitu teaching and giving. Jadi cuma 1 hari aja. Itu kapan Kak diselenggarakannya kalau yang teaching and giving? Teaching and giving masih tahun depan ya, karena acara terdekat kita kan traveling and teaching TNT di bulan November ini kan udah mau akhir tahun ya. Oke, nah jadi emang harus follow sih ya Instagramnya 1000 Guru Malang biar nggak ketinggalan informasi program-program dari 1000 Guru gitu. Misalkan yang bulan November ini nggak bisa ikut, siapa tahu nanti di tahun 2023 bisa ikut program-program lainnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Radin dan juga Kak Olive. Semoga sukses terus, program-programnya 1000 Guru bisa berjalan dan juga bisa kasih dampak ya, kasih manfaat, kasih inspirasi juga untuk anak-anak secara lebih luas lagi. Thank you. Thank you. Makasih juga Malang Ayu. Dan juga sekian Hubos untuk episode kita kali ini. Sampai jumpa di I Have Talk selanjutnya.